Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Soleman pasal 3 ayat 32. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini kita menemukan suatu kepastian bahwa ternyata Tuhan itu bergaul erat dengan orang-orang yang hidupnya jujur. Nah, saudara, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita selalu beribadah, menyembah, memuji Tuhan, bahkan tidak kurang, kita selalu meminta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan, dan itu adalah hal yang sudah sering kita lakukan dan kerjakan dalam ibadah maupun dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Pada kesempatan seperti itu, seringkali kita lupa bahwa doa dan hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan ternyata dari gaya hidup, sikap hidup, habit yang kita bangun dalam diri kita. Bukan dengan apa yang orang bisa lihat dari kegiatan kerohanian kita, dari kata-kata kita yang kita ucapkan. Tetapi hubungan yang erat, hubungan yang dekat adalah sikap yang kita bangun sehingga Tuhan ada dekat dan bergaul dengan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang jujur adalah orang yang lurus. Dia nggak bengkok, dia nggak macam-macam. Dia yang lurus, dia hidup di dalam kebenaran, apa adanya. Dia orang yang pantas dalam kejujuran. Dia orang yang tegak dalam prinsipnya. Dan itulah orang yang jujur. Dalam perjalanan hidup ini ada banyak kali kita tidak pernah dan kita susah untuk berlaku jujur. Oleh sebab itu Salomo ingatkan, Tuhan hanya bergaul erat dan dekat dengan orang yang jujur. Nah, hal ini tidak ada pilihan lain yang kita harus bangun untuk bisa dekat dengan Tuhan. Karena di saat kita tidak jujur, kita sesat. Kita ada dalam posisi yang salah. Kita belok, kita tidak lurus, kita bengkok. Nah, ini hal yang merugikan kita. Kita salah, kita bengkok, kita licik, bahkan kita seringkali melakukan hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Dan hal itu banyak kali kita tidak menganggap itu sesuatu masalah. Karena kita berpikir ini kan masih dalam lingkup pelayanan. Ini kan masih dalam lingkup pekerjaan Tuhan. Ini kan masih dalam lingkup kegiatan rohani. Pastilah Tuhan akan juga bekerja. Iya, Tuhan bekerja untuk meluruskan yang bengkok. Tuhan bekerja untuk menghilangkan kelicikan. Tuhan bekerja untuk menghilangkan yang menjijikkan di mata Tuhan.
Dan itulah pandangan-pandangan yang salah yang dibangun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Motivasinya baik, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Sama dengan Saul, dia pergi berperang dan setelah menang, dia punya tujuan untuk menyembah Tuhan, membawa korban kepada Tuhan. Tetapi korban yang dia berikan itu adalah korban yang tidak layak. Walaupun matanya melihat ini tambut, ini baik, ini benar, karena korban yang tidak ada cacatnya. Menurut ukuran fisik itu tidak ada cacat, tidak ada kekurangannya. Tetapi dalam prinsip kebenaran itu bengkok, itu salah, itu jijik di mata Tuhan. Nah, hal inilah yang menjadi perhatian Salomo untuk kita, bahwa Allah hanya dekat dan bergaul erat dengan orang-orang yang jujur. Seringkali untuk memilih jujur adalah pilihan yang tidak nyaman, pilihan yang tidak enak. Tetapi itulah tempat untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Itulah gaya hidup, itulah sikap yang membuat kita bisa selalu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak orang bisa menyanyi, bersuka cita, berdoa dengan air mata, tetapi Tuhan tidak dekat dengan dia. Kita bisa lihat banyak dalam Alkitab. Israel pun berdoa hanya dengan bibir mulutnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Esau pun berdoa minta dengan menangis untuk Tuhan memberkati dia. Tuhan dengar doanya, tapi Tuhan tidak jawab doanya. Persoalannya karena Esau jijik di mata Tuhan. Esau bengkok di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita diingatkan orang jujur, ia bergaul erat. Itulah Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada di hari yang baru ini. Dan kami diingatkan bagaimana Tuhan dekat dengan kehidupan kami. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, di studinya, maupun dalam kehidupan berumah tangganya. Tuhan tolong kami, supaya kami membangun gaya hidup yang jujur, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk keluarga, rumah tangga, dan juga dengan diri kami sendiri, kami jujur. Sebab itu Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai dan memberi sesuatu yang luar biasa melalui Roh Kudus-Mu, yang selalu mengingatkan kepada kami, supaya kami dapat berlaku jujur di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan kami dapat menikmati persekutuan yang indah, selalu bersama dengan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.